Oke guys, kita nobar lagi di sore hari bersama Anwar Ibrahim dan Bang Salim. Baru pulang kerja nih guys. Kita nobar lagi nih. Kita nobar lagi. Kami partner Inces Bilker satu. Untuk pemula Bekam dua ngamain dibanding saat lawan Australia di Australia kemarin Bu Wesley. Iya, dan saya mencatat hanya ada 3 pemain caps yang di atas 10. Mantap. Bahkan ada 2 debutan di Mesuke. Wasitnya wasit Jepang kan? Paling kecil 14. Korea, Jepang, Korea. Yang belum melakukan caps. Kubo yang banyak perubahan, tapi struktur komposisinya tetap masih tidak berubah. Menurut saya dari ini juga karena kita sudah punya game yang sudah pakem. Tentu saja Indonesia tanpa Gavin Carlo dan juga Rizky Ridho Paruh ada 5 perubahan. Salah nih kayaknya mah. Pemain yang selama ini bermain baik di kompetisi domestik Beckham Putra tampil sebagai starter setelah di pertandingan sebelumnya menjadi pemain pengganti yang akan menjalani laga yang keduanya bersama dengan timnas termasuk dalam kali pertama dia poin pertandingan malam sore terakhir kali bermain buat tim nasional Indonesia untuk menambahkan tentu saja saat itu di tanggal 24 Maret 2023 dan kali ini yang bermain yang merupakan saudara dari Yanto Saiduri gerakan kita Indonesia lawan Indonesia kita ketahui Jepang telah memimpin grup C dan Indonesia kali ini berada di peringkat keempat di bawah Arab Saudi akan memulai pertandingan saat malam sekarang lawan Indonesia Jepang nurunin ini ya Kubo ya. Padahal bukan bagi saudara semua tapi ini langsung di ada para pemain Indonesia timnas saja memainkan bola di mana mereka selalu dengan kuat menguasai bola dan permainan Bung Wesley. Ya, permainan mereka banyak main aliran bola ya dan isir semua area permainan lawan. Tapi kalau kita lihat bagaimana mereka bermain, mereka sering sekali masuk dalam kotak penalti untuk memberikan ancaman. Paling banyak tim yang paling banyak masuk kotak penalti. Kita berikan tim Hamdan juga pernah bermain di Osaka. Kali ini bermain kembali di Jepang untuk tim nasional Indonesia lawan pemula Jepang. 3 kali memang ada kok. Pertahanan Indonesia. Miko. Lalu tadi Seko. Kalau kelas semua pemain-pemain di Eropa semua rata-rata Ada di tekanan pas yang Jepang. kuat dari Jepang ini. Betul, karena ketika Gatot Jepang gagal mendapatkan Eki Beckham. pulang kejaksaan tua. Anjir. gila itu kalau terlepas itu. Entah berapa orang ada pergerakan mobilitas tadi. Ya, kita lihat bagaimana tekanan yang dilakukan oleh para pemain. Dia ngerajang ya. Tapi Abner melakukan antisipasi dengan baik. Bola lalu dilepas dan kemudian Abner menahan laju dari pemain Jepang tadi. Yang menarik Wesley, para pemain Jepang ketika di sayap terbiasa menggunakan pemain gelandang serang, bukan sebagai back sayap Wesley. Iya, gaya bermain mereka kan terlihat penguasaan bola sprint yang teratur, tidak langsung ke dalam permainan lawan. Kita lihat kembali. Kita tadi ke
sayap-sayap kecil supaya Jepang ini bisa menggunakan karena kecepatan mereka. Ini harus diwaspadai oleh pemain-pemain kita. Dan juga Kamada bahkan di banyak bermain di dalam rekan striker mereka yaitu Machino USD. Dua pemain yang sangat berpengalaman ya di tim nasional termasuk Kamada. Ini caps ke-42. Awas tutup. Beri jasa itu mah. Hampir. Gagal. Aduh. Ambil nah, ngotot buset. Salah. Aduh. Langsung nih. Dari Samuel Hampir. Morisita, Morisita, Nah, lo. Pinate dan Beckham Dapat. oleh Kontrolnya brutal. mereka langsung mempressing dengan sangat cepat dan kuat saat mereka kehilangan bola pemain-pemain Jepang ini OSD. Lihat bagaimana pemain Jepang masuk dan membawa kaki pada kita mencoba masuk ke kaki. Belum ada tembakan yang dari jarak jauh mereka mencoba masuk. Pendek saya coba menghadap. Dia mah dikotok ngerti kan bapak kali itu dia mah bawa dengan Dengan Morisita. Kalau bukan itu. Kalau di nempel itu mah atau Mahaye saja sudah kita cermati bahwa Jepang akan memilih permainan 4-1. Dia harus menang. Sudah menekan Tunjukin lawan itu piring udah saya kira wala yang mana secara untuk memang tapi Mana lihat bisa bagaimana kabur ya, be. tidak perlu adaptasi lagi. dengan terakhir lawan Australia kalah 1-0 sedangkan Indonesia menang atas China dengan skor 1-0. Baik sekarang Woi. Iya, mau kali press mah. dengan pembedaan Kalau itu dilatih mah sangat itu sulit buat Indonesia untuk berjuang. Saya berharap pemain tenang ya, tidak buru-buru Udah, Jang, Bang. bola. Karena sisi menyerang harus mainkan dengan Gini. Ini kayaknya ngadalin serangan balik Iya. ya. Tahan banyak. Indonesia. Kalau Belanda mah enggak. Assalamualaikum. Seko. Bener bicara temen gue maksudnya kesempatan pemain kita. FPD sekali ini bermain sebagai pemain inti dari belakang dan dia bermain nontonnya sebagai enak. pemain cadangan. Oh, telat. Gagal tadi untuk Mungkin bola katanya. Ingin bola turun. Nonton apa nungguin bola turun mah ya masalah. Musim ini bermain sangat baik di Maluku United, Bung Maruf. Ini adalah pemain yang juga bermain sangat baik bersama yang lainnya. Tangan yang begitu kuat. Morris barang kau. Jalan kedua Denjen. Pepet. Terus ditayangi oleh Hafner tadi. Dikuasai para pemain dari Jepang. Endo tadi, Seko, Seko, Kamada, menurut ke bawah Kamada. Yang perlu dicermati adalah tim Jepang mengumpulkan para pemain di lini tengah dengan menggabungkan di lini tengah Bung Wesley. Dengan kemampuan mereka bermain ya tadi dari tengah itu ke semua sisi ini bagaimana kamu menguasai di tengah berkumpul pemain-pemain yang sangat berpengalaman. Kalau kita tadi disebut Kamada di sana, ada Kubo, ada Endo, itu pemain tengah yang sangat baik. Makai kanan kali masa polisi harus hati-hati Indonesia Bung Maruf. Ya, kurang membuat Jepang yang memasuki area pertahanan Indonesia. Fokus menentukan Yang balik mudik
Lari bola direbut para pemain Jepang kembali. Kita lihat Morisita. Masih Morisita. Coba dimakan oleh Beckham. Gitu tadi juga. Langsung dicocok tadi oleh Kevin Dix. Cocor. Apalagi posisinya di kiri dan kita di kanan. Nah itu komposisi yang mereka banyak bisa bermain di klubnya. Tapi Umaru, bagaimanapun Jepang dibiarkan terlalu memang kalau kita mencoba untuk bisa merebut bola dari Jepang itu kita lihat bahwa memang kita bisa melihat Indonesia. Tim seperti Arab Saudi, Australia, mereka juga kalah. Menghadapi Arab Saudi dengan penguasaan bola mereka mencapai 70% dan akurasi bisa masih pergerakan yang tanpa bola dari para pemain Jepang dan tentu tidak boleh pemain Jepang bisa bermain dan nyaman ketika masuk ke area pertahanan Indonesia. Dan diri dong. Main dong Pak. Di kombinasi pasti gerakan dan Woi, Abner. Waduh, ya. Sorry bang. Sisanya Jepang begitu dominan ya. Boy mati lempar itu amat tuh. Itu mulai lemparnya. Bih. Akai, Seko, Maghrib kan. Seko, Setengah lapangan. Seko, Endo, Kamada, Mental Bawang, Seko, Nah, tuh mati sendiri. Tuh mati. Ih, masuk nanya. Jepang. Katanya baru nggak udah bang. Morisita, Ini. Waduh. Bukan cocok. Bukan cocok. menekan kembali Tanhak. Woi. Bagaimana cara Dia kalau 20 menit kalau nggak pasukan dia kalau iya. Pertahanan wah berarti kalau dia masuk kalahin Argentina dia. Oke, Suzuki tadi memberikan umpan yang sangat matang pada Itu Machino. pusing. Berapa tinggi Yang sih? sangat tepat. Turun dikit. Sundulannya masih jauh di atas gawang Emil Audil Muldiani. Penjaga gawang asal Tapi dari Indonesia Suzuki pemain debutan tadi bermain lawan kita tidak biasa. Inilah saya katakan struktur permainan Jepang siapapun yang bermain tidak akan jauh berbeda dengan penguasaan bola seperti ini. Masih Endo. Main kita sana. Saya hobi. Kalau hobi main bola pasti dia. Nah ini dia nih. Nah, ya lama udah kunjuk. Nah lu serang balik. Larinya kayak kuntul nih. Bola lari begitu pakai. Gerakan. Ya. Boleh lu sembarangan. Ya. Bagaimana mereka mengawasi setiap pergerakan pemain dengan Saya beri baik. Ya, terutama mengawasi pergerakan dari Ole. Ole selalu sendirian sebagai target man dan itu mudah untuk kemudian dideteksi. Karena Beckham kita lihat turun jauh ke bawah atau kemudian bagaimana performa dari Balik dari menang penalti satu. banyak turun ke bawah jadi satu itu membuat Kiki yang situan di Kiki yang itu Menang nih 2-0 nih. Ricky Buaya dia gue diganjel. Siapa yang gua mereka sebenarnya bermain di depan. Lihat akhir aja. Backup pergerakan Tengah lapangan. sedangkan back sayap mereka benar-benar gelandang Sangat peningkatan itu masuk klub oleh Hajime Moriyasu. Indonesia Ya, Endo, Sano, 20 menit menang masuk ke Oke tuh. tapi waspada bola-bola dari memang kedua sayap mereka ya. Sundulan Itu dia dari Itu pemain gabak kan gitu pun. dua Itu pemain pun gabak. oke, tapi dia tetap menguasai Set dari jasa. sebenarnya. Kenal lagi ya beliau. Kenal lagi. Jet Lama. Kan jaluk lah. Nah. Kenal lagi. sebelah Jai Ya gitu kocok gantian deh. Nah, ini kita butuhkan peningkatan. Nah, Beckham. Dulu kehilangan bola, waspada, lebih tenang. Jepang nyerang ya men. RPC belakang Begitu nyerang. Kevin Dix Gol. Kena. Om Haye
Malam juga. Kocok dulu kocok kamu di rumah. Aduh, kocok kayak sabun nih. Sabun tebal. Main itu yang dikocok. Dulu kocok jangan bilang kayak depanmu. Jadi pilihan dulu nyanyi bola. Apa depan, kiri, kanan gitu. Kali-kali tidak ada belas kasihan. Capek dia. Mereka juga ingin menunjukkan Bola serang capek, serang capek, serang capek. Bermain untuk menang, selalu bermain. Jadi serang ini capek nih berapa jadi kita lihat Eko bertahan nih capek. Tutup. Nggak bakal tembak dia mah. Tetap dia bukan dekat di pamuk tuh. Amada umpan di kotak penalti ada Nah, ini dia. Nah. Aus. gagal alhamdulillah serangan dari Jepang Kamada ke belakang Eko tadi Tidak boleh juga. Daripada Ayu. Berapa menit? 14 ya. Sano 20 menit. Enggak kebas. Kamada Bertahan kuat. Miko 20 menit. Kan. menjadi 1-0 pukulan sementara Kalau gue bilang kalau 20 menit ke kebas kan jago. Wesley Ini pengen. Nah ya. Lama lo, beknya tinggi berapa beknya? Orang ada dari kiri doang repot ya main bola mah. No, kalau tinggi tuh sih nih, sama 3. di Memoriasu Nah, waktu masih panjang. Ini baru. Oh, di foto kita. gol dari Kamada di menit ke-14 emang sangat Berarti berapa menit lagi tuh? 15 menit apa? 5 menit lagi. luas saja untuk bisa menyulut Ada nih Indonesia baca kembali satu nyut nih, ini matinya nyut. 1-0 Langsung belum paruh situasi memang lumayan deh. kalau pertandingan Rizky, ini dekat pintu. hampir tidak memberikan puas dan seperti gambaran Indonesia betul-betul dikurung oleh Jepang. Jepang tidak hanya bermain mereka dengan satu umpan pendek mendekati kotak penalti, tapi juga bagaimana mereka melakukan kombinasi dengan bola-bola crossing dan itu menyulitkan sejauh ini pemain Indonesia keluar dari tekanan. Beckham. Dari perlahan Kocek. Main. memberikan Di keputusan fase saya begitu udah bakal main. para pemain Jepang datang untuk merebutnya sangat cepat Wesley. Jadi ada waktu Tenang bos, tenang. Jepang ingin memperlihatkan Kalau Panama mah habis nih namanya Jepang. Belum nih Panama. Ini Panama kakinya habis kakinya. Berpikir bahkan Jepang itu lawannya dengan FC katanya. sungguh sebuah Udah mah Panama hancur ya kakinya. Permisi. balik Dia apa main buat celok Jepang kan main buat pemain Jepang celok main dulu. jangan tadi ada Oh, ditonton ya, ini mereka dia. antar pemain itu tidak terlalu jauh sehingga ketika ada bola rebound Dulu selalu mah kembali kepada para Honda ya namanya ya. jadi jarak depan dengan tengah mereka sakit. itu hampir tidak ada space yang kemudian bisa memberikan Terus Yamaha ruang dulu. bisa melakukan counter. Namanya sih banyak. Honda ya bang. Kawasaki. Suzuki dia. Ada ketemu nih bu. Ada Jepang Suzuki ada. Bang itu nama motor. Nah. Kayak gue tuh larinya hormon ya kamu. Gue mau ngalpin kata gue aduh. Gaceng. Kalau dia lari gitu enak gitu. Nah itu kalau lari kencang mah. Ya, ya. Apa main gue begitu? Belakang Pak. Aduh, bagi yang tidak dan mereka atau performa atau permainan mereka memang sudah terasa sekali Wesley. ini nomor 2 sama nomor 3 dong. Sama Kalau mereka kita lihat permainannya tidak pada semua betul komposisi Bener nepel dia duduk kan waktu si Jess tuh nomor 3 tuh. dan ada bola berlicin juga yang Gagal tadi Intinya ada menahan intinya. Jais untuk memotong bola. Bagus. Umpan yang sangat matang dari Sesko tadi Bener 2-0. mengubah skor menjadi Bisa-bisanya 2-0. Jadi tadi ada. Masuk. Masuk ya. Masih 5-0 Pak, 5-0. Jangan 5-0. Saya bilang apa? 5-0 Pak. Aku bilang kalau Indonesia menang, TV gua ngebatin.
menit bang. Korban nih. Lu sekali lagi masuk lu buang ngapain lu bareng dia tuh? Karena tim main bola begitu tuh. Tadi lihat masa apa yang bisa nendang bola begitu. Penonton pemain buat. No, dilihatin deh tuh. Mudah menaklukkan penjaga gawang Emil. Back biasa no 5 udah putih per 5 sama per 6. Bisa masuk itu. 4-3 pemain. Dia kan merasa dia gak ada fungsinya dengan lawan dan dia berusaha Belum ada Ricky kemarin, saya kualifikasi. Ridho. Gol dalam 4 menit. Gol pertama menit ke-14 dan gol kedua menit 18. Si Doma main marah ya, Tidak, backnya. Kita akan melihat Cekbar, Bang. Cekbar. Kalau masih tonton lagi kalau 1-0, kalau 2-0 mau marah ke kamar. Apakah ada yang offside? Mau tidur bang. Tidur lah. Bakal ngeliatinnya. Gantung. Dukung pas menang doang. Kalau satu mending, kalau satu Ini mah. waktu untuk membalas Masih kebalas kalau 2-0, 3-0, 4-0 lebih jauh. Moriasu yang sudah memimpin Malah tuh tahun Cekbar 2018 dan memiliki prestasi yang Offset. baik ya, sangat baik bukan dari dia mengalahkan Jerman, mengalahkan Spanyol. Wah, mengambil pekerjaan paling mengerikan. saya namanya checking goal dari VAR Sampai tri. masih menunggu, tapi di luar itu kita melihat bahwa ada koordinasi yang belum terlalu baik di lini belakang Indonesia. Umaruf Betul. Masuk. Jadi salah satu PR kita ketika kemudian memang bagaimana pemain Jepang dengan begitu enak membongkar pertahanan Indonesia dengan passing yang dilakukan dan kombinasi serangan yang mereka peragakan di awal-awal pertandingan. adalah Takefusa yang bermain di Liga No, matanya mau benar. Itu benar baik deh. Oh, benar baik ya. Ini awal tadi ada sentuhan yang mending offset mending lah. Masih 2-0 kan? Resmi. Resmi. Masuk. ruang VAR tadi sehingga skor kini memang 2 Masuk kamar. Jepang. Motor mulai dulu. Sebelumnya Argentina berhasil mengkudeta ke Korea Selatan di Asia Iya, semenjak mereka belajar bagaimana bermain sepak bola dan masa mereka sempat tersebut mengarah ke Brasil, mereka menciptakan sendiri filosofi bermainnya yang cocok dengan kondisi mereka. memang banyak sekali pemain-pemain Brazil bermain di Liga Jepang dan bahkan pemain nasional utama mereka adalah dari Jepang. Kita sekolah PSG belum masuk. Jai, Justin Hubner, offside kah? Ya. Kita berharap ya pemain kita masih punya keberanian untuk pelan bermain dengan gaya bermain yang kita butuhkan untuk menghadapi Jepang. Kalah kuat, kalah cepat. Kita lihat Beckham. Ya, tadi saya sempat katakan ketika Beckham turun secara skill dia oke, tapi apakah kemudian bisa berduel secara fisik dengan para pemain Jepang? Secara postur mereka memang sangat kuat. Mungkin yang dilihat oleh teman-teman soal kecepatan Beckham untuk membangun serangan. Berharap kita itu punya peluang bisa menentukan Jepang finalnya itu Beckham. Supporter Garuda sekitar 3.000 penonton, sangat banyak melihat kapasitas stadion kita di Kalix. Wah, cedera Cititnya, euy. Masalah dengan apakah masih bisa melanjutkan pertandingan? Sebutnya sama timnas Indonesia juga cedera ya. Saat melawan Jepang
Jakob Sayuri. Sayuri sedang dipersiapkan pelatih Clever. Usia antara Kapten Jai dan juga nanti Patrick. Maka sayangkan ya, menit ke-25 ini pergantian pemain bukan karena strategi ya, tapi ada cedera. Apa yang dilihat oleh VAR? Offside mungkin. Ya, tadi mungkin melihat dalam posisi offside pertama ya, dari Rida Hapner tadi kakinya sudah sedikit maju sehingga membuat pemain dari Jepang tadi tidak dalam posisi offside. Dan memang rekor Jepang ketika mereka bermain di depan pengurus sendiri sangat luar biasa ini. Sulit juga tidak pernah kalah di kualifikasi dan kemudian mereka juga hanya kebobolan 1 gol. Jakob Sayuri. Pertama ini ya, Pak? 5 ya, Pak? Kan fix nampaknya. 4-0. Pertemuan Indonesia Jepang. 17 kali pertemuan kita hanya 5 kali menang. Kalau kita nonton sampai jadi kerjaan pulang di Indonesia. Jepang sangat signifikan dan mereka adalah tim yang dipastikan tampil di Piala Dunia. Ya, kan Australia kan ya? Australia ya. Kalau jauh pemain Indonesia, Jeff James, LPC, Semua tetap dia ini. Pemain Jepang selalu bergerak, kita lihat Bola di pressing. bagi pemain kita berpikir itu tidak sempat. mereka harus cepat untuk menunggu. Ya, ya, Kesalahan Indonesia. tidak boleh melakukan kesalahan ukuran mendasar seperti tadi. Kesalahan Habis dikasih dia menolak sih, bisa ya. Chino, Handsball tuh. Sedangkan Morishita berhasil dihadap 2 pemain Indonesia. Bagaimana pindahan bola mereka sangat cepat dan sangat diantisipasi para pemain Indonesia. Maruf. Ya, ini yang membuat bagaimana pemain Indonesia sangat sulit untuk bisa mengawasi pergerakan, membaca pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Jepang, baik mereka on ball atau kemudian mereka juga dalam situasi off ball ya. Ini yang membuat memang pemain-pemain kita dipaksa untuk berfokus. Ditambah lagi pressing tinggi yang dilakukan, membuat pemain kita tidak nyaman untuk mengalirkan bola sehingga beberapa kali umpan yang diberikan juga tidak akurat. LPC ke belakang. Kasih. Mei. Sayuri. Ohaye. 4 ke depan. Yace. Mainan Suzuki tadi untuk mengambil bola dari Heran kalau di GBK main nama Jepang cedera. Ini yang lagi aduh kosong. tadi bahaya. Banyak bola sudah keluar beruntung tadi boleh mengarah ke Morishita. Bung Wesley. Kita lihat komposisi organisasi pertahanan kita ya. Begitu cepat sekali ketika kita dalam bola Jepang bangun serangan. Dan lihat komposisi pertahanan. Wah, itu dong keluar. Keluar duluan. Bilang sudah meninggalkan, tapi lihat fisik kalau cepat Jepang itu bangun serangan. Mereka sangat pintar untuk membongkar serangan Indonesia. Sampai terdapat datang lagi. Hei. Masih kesalahan Korea. Ya. Kepiuk. Ada bola drop ball buat Jepang. Suzuki arahkan kepada Sano. Oke, Musa. Berlaku di kotak penalti. Ada Malejai. Sano kembali. Kejar oleh Romani. Sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Take Musa. Terhadap oleh Romani yang sejauh ini sudah mencetak 3 gol buat Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana kita lihat bagaimana Kuku ikut turun ke bawah, melakukan tracking, mengganggu, dan bola membuat memang tidak punya ruang sama sekali sejauh itu untuk bahkan sekedar menahan bola saja. Dia sangat kesulitan mendapatkan kesempatan itu. Karena bola masih di
depan ke area pertahanan Indonesia. Salah memberikan umpan tadi. Justin Hafner bisa mengiring dan Berjai arahkan kepada Nice. hubungan harus cepat kepada pemain Indonesia. Ole Romney masih Ole Harus paha sebenarnya. Pelpeli Ada. jangan bola ke kanan. Yakob, ya terus. Yakob balik kepada Pace. Jai Jazz coba menekan Indonesia. Justin Hafner Denche balik pada Justin. Sulit nampaknya para Indonesia bisa terobos pertahanan. Sampai yang belakang sih yo. Pace arahkan kepada Jacob. Belakang kembali jauh pada Emil. Paksa mundur. Justin. Paksa mundur memang sangat sulit. Balik pada Justin. Ayo, belakang deh. Bola-bola diagonal seperti itu. Pace Jacob Om Haye Kena lu. jauh ke Yancir tadi, tapi skema sudah bisa dijalankan, tapi memang pertahanan dilakukan para pemain Jepang sulit sekali untuk ditembus. Lihat Bung Adi, ketika pemain kita masuk ke permainan dalam Jepang, formasinya 5-3-2. Ya, tapi ketika mereka menguasai bola langsung 3-4-3 bergerak menekan pertahanan Indonesia. Itu namanya transisi yang luar biasa baik ya untuk sebuah pertandingan yang kalau kita sudah tidak menentukan bagi Jepang, tapi mereka memperlihatkan keseriusannya. Itu 3-4-2-1 yang diperagakan Jepang agak berbeda dengan tim-tim lain ya. Jika Jepang 3-4-nya benar-benar gelandang di dalam Wesley. Iya. Sangat berbahaya. Machino shooting langsung gagal tadi. Cingo. Bermain Masuk parah aja. memang Ada gol Sampai dengan beri. lalu Endo Suzuki Endo belakang Ayu Museko saat kali dekat dan kosong. Endo penang terbangkang lagi sangat berbahaya. Ada danger mengenai kaki pemain Jepang kan. Mereka sulit sekali bisa lepas dari kawalan para pemain dari Jepang. yang kita lihat bukan soal kalah postur tubuh, tapi cara pemain Jepang menekan dan tidak memberikan ruang untuk balik badan saja, tidak diberi kesempatan. Ayu Museko umpan ke depan. Sano kami kita lihat hasil aktivasi oleh Shai tadi dan kota Takai. Suzuki tadi memberikan umpan ke kiri pada umpan yaitu itu. Ayu pun agak sulit Umar untuk bisa memberikan bola dan mendapatkan bola. Ya praktis Haye bahkan sangat jarang untuk bisa menguasai bola, mendapatkan bola karena pressing yang dilakukan oleh para pemain Jepang memang sangat baik. Tapi yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana lebih sabar ya, lebih berani untuk menguasai bola, pelan-pelan memaksa pemain Jepang untuk sedikit masuk ke area Indonesia dan baru memberikan umpan langsung ke daerah. Meses masih Mes terus dikejar tetap oleh Pinto ke depan arahkan pada Jance. Pemain Indonesia sebelum memiliki kecepatan yang cukup bagus juga Umar. Ya, tapi kalau kemudian cepat, tapi bagaimana cara pemain Jepang tadi menutup pergerakan dari Jance? Ikut Takai sama penjaga gawang Sako Suke Osako lalu Endo naik ke belakang memberikan kesempatan para pekerja untuk bisa menguasai bola. Justin Hafner Haye tadi pendek saja pada Justin, kini Jai Chess sedikit agak mengelurkan serangan atau ya tekanan dilakukan Jepang Bung Maru. Betul, dan itu kita bilang mulai ada sedikit ruang ya, tapi tetap tengah Indonesia selalu mendapatkan pengawalan. Kosong kita lihat tadi Machino ke kiri, Sano satu dua dengan Hugo. Hampir saja dari umpan terobosannya berhasil. Beckham. Beckham. Wah, sas. Ngeri.
kehilangan bola. Iya, namun seharusnya tidak boleh kehilangan bola. Tapi yang jadi masalah adalah pressing tinggi cepat. Tentu beberapa pemain kita menjadi agak lebih panik ya. Mereka tidak nyaman ketika menguasai bola. Ditambah lagi dengan satu pemain yang melakukan pressing, tapi bahkan sampai ada dua pemain yang sudah melakukan pressing kepada pemain-pemain Indonesia yang sedang menguasai bola. Dan pertahanan mereka tinggi sekali. Betul. Morishita. Hadapan dengan Dan James. Ilah. Gagal untuk diraih oleh gawang. Terbang. Iya. Dengan jarak pemain yang begitu dekat memudahkan Jepang untuk selalu bisa mendapatkan bola. Tapi saya bilang mulai pelan-pelan sebenarnya. Indonesia mulai berani sedikit menguasai bola, mendapatkan sedikit kesempatan, meskipun kesempatan untuk bisa bantu. Saya duduk ini Sebelumnya yang tuan rumah. bola saat Jepang sudah Teman. membuka. Sama ini kosong. Ayo sama. Sangat berbahaya. Sama aja. Bola tadi keras nampaknya. Tinggal ini juga kan. Dikat oleh wasit antara Ayu Museko Buaya. Paling kesulitan ini. sakit. Kita lihat bagaimana benturan kedua pemain. Keliting. Lebih ke justru mengenai sistem. Padahal Ayu Museko dan juga Yakob. Ya, Yakob Sayuri nampaknya. Museko Museko adalah pemain yang tinggi dengan tinggi 186 cm, kemudian dia sudah tampil bersama dengan timnas sebanyak 6 kali. Di U23 dia tampil sebanyak Udah sejak dicek punya. Cek ya. Mikir barang yang penting. kedua dari Jepang asal Real Sociedad. Salah satu pemain Ya. sayangan publik Real Sociedad tadi, banyak sekali anak-anak kecil di sana mengidolakan Kubo. Dan di pertandingan kali ini Kubo sangat leluasa ya. Dia mendapatkan ruang yang begitu banyak karena memang selain bagaimana fokus para pemain kita memang terpecah untuk bisa menghentikan serangan, tapi juga pergerakan cair, kemampuan dia melakukan dribbling bola, mau tidak membuat pemain-pemain kita juga kerepotan. Ya, di pertemuan pertama tentu saja kita ingat kita dikalahkan oleh kosong. Mereka utama mereka seperti Koma yang sangat populer di Wesley. Meskipun kalau kita dulu bukan pemain utama di klubnya, tapi gaya mereka bermain ketika itu berbeda sekali dibandingkan ketika mereka kemarin, dan coba dikembalikan gaya bermain itu dengan pemain yang berbeda, di mana cara mereka menguasai di tengah luar biasa. Kalau menurut saya cara mereka melihat ruang atau celah di belakang, dia ada bilang ya, Yakob yang baru masuk harus menghadapi kondisi dia Ya, sepertinya ya. iya, lutut kena bagian belakang itu berbahaya. Kalau kita ingat di Yang menarik Jepang kali ini pun tidak terlalu banyak tembakan yang dilakukan Bung ya. Mereka cukup nyaman karena kemudian mereka bisa leluasa masuk ke dalam kotak penalti. Jadi benar-benar efektif. Kalau di pertandingan mereka sepertinya berfoya-foya dengan jumlah tembakan. Tapi sekarang mereka terlihat lebih efektif, tidak terlalu terburu-buru melakukan tembakan, tapi banyak melakukan passing di dalam kotak penalti. banyak masuk dalam kotak penalti dan itu berbahaya sekali dengan kecepatan yang sedikit saja mereka lihat langsung mereka menjadi sebuah ancaman berbahaya. Chuaon yang bersiap melakukan pemanasan oleh Romani, pemanasan klub Oxford United. Karena kita ketahui bahwa Takekuso Kubo saat Indonesia di leg pertama tidak bermain. Harus keluar. Memang lutut lawan itu menghadap punggung itu berbahaya sekali. Nathan nampaknya yang dipanggil ataukah ada segera pergantian pemain. Dia bertanya apakah berjanji atau tidak, dan belum ada instruksi dari tim medis. Tapi sudah ada pergantian tadi. Sudah ada kode untuk minta pergantian, tapi saya seperti bingung bahwa kenapa tidak segera untuk dilakukan siap-siap karena situasinya sekarang dalam tekanan. Iya, tekanan dan betul. Pemain yang 10 pemain tentu sangat berbahaya. Kalau tekanan yang sangat cepat. Bagaimana Kamada yang langsung
protes dari Tom Haye terhadap wasit South Korea yang menganggap bahwa itu bukan sebuah pelanggaran untuk Haye. Ada pelanggaran tadi yaitu Sayuri. Melanggar pergerakan dari Reishi Kamada, cetak gol kedua Jepang di menit ke-18. Gantian pemain Tajai KPK Real Sociedad masuk sama Indonesia yang akan Real Sociedad menggantikan posisi dari Yakob Tomak yang sebelumnya baru saja masuk untuk menggantikan posisi di Kevinic yang mengalami cedera tadi dan akan bisa audio penampilan keduanya gol pemain Jepang di pertandingan pertama ini kuat gol main kelahiran Lombok 28 tahun yang lalu. Kubo bukan sudah arah tadi yang sebelah kiri tapi memang terlalu jauh buat yang membahayakan mereka mengarahkan yang jauh dan ada timing kita tidak dapat. Marcelo itu justru yang masuk menggantikan Siapa nih? akan digantikan oleh Ferdinand. Kemarin nomor 7 dipakai si Egi ya? Oh ya, kok tidak posisi Nang dipakai sama saya kemarin. Dia menarik yang bisa diberikan sekarang bukan pemain yang dia juga bisa berani menahan bola, tapi dia juga cukup kuat ketika harus melewati Quick ya. dan kepada Ole. Tuh. Awas! Kosong dua. Tidak. Oh, belakang lagi. Balik pada kita tidak Pressing. Jai. Nonton ya. Dikejar oleh Kamada. Masih dapat tuh. Itu aku enggak sih itu. Ya mau set itu. Mana lo tuh jauh itu nih. Oh, kandung gua. Kita menyerang tapi kemudian oleh lari aja doang. senjata bagi saya yang efektif ya melakukan serangan balik Skillnya sih hanya oke. memang harus lebih pintar untuk menghindari kakak usai. Dari permainan wasit para pemain Jepang di menit ke-43 ini. Suzuki, Pasumosan, itu bayangin oleh Yancho, Jai, Yancho, 4 pada mes, dicetari oleh Kamada, gagal, Ole, kesulitan untuk melakukan kontrol. Arsitek pusat Kubo diambil kita oleh Ferdinand. Mereka mencetak 2 gol gawat. Nah, masuk ke Ferdinand untuk bermain untuk Oxford United di Championship Inggris. Ada gerakan dari peserta KAI tadi Wesley. Meskipun ini masih bermain di klub tapi ketika bersama tim nasional Marcelo membuat perbedaan itu. Ya. Akan masuk ke melewati Ferdinand. Ashiro. Masuk aja ya. Hampir. Ampun. Dari Jepang, magic ya, magic yang dilakukan oleh dan kombinasi tidak terduga sama sekali. Bisa lepas ketika depan gawang aja ya. muncul dari belakang dan Dia kan pergerakan bola mainnya. kita lihat Shimbo 3 pemain bola dan sambel. ada pengertian para pemain Jepang memang chemistry mereka sudah menjadi sangat baik ya. Permainan mereka pun sudah terbentuk Sudah menjadi tembok cukup baik ya. sedikit ya. Ganti bawa supaya sih. karena ada pressing ya, ada Tahu lagi kalah. Di antara 2 pemain dari Indonesia. Jadi kabarnya paling diminati oleh Palermo bermain di Serie B Italia. Mantul 5 menit. Ayo menit. Studio di musim 4 5 menit. Itu tadi 5 menit. Oke.
pesannya tuh Lino. Wih. Harganya langsung pressing. Sulit, masih sulit buat Indonesia Bung Wesli. Tapi inilah solusi yang dimiliki oleh Indonesia. Kalau kita bermain secara belakang dan belakang, kita tekan terus. Kecepatan cuma 4 orang doang Indonesia. akan serangan balik menurut saya. Depan. Air, base, Yance, backup, itu saja terlepas tadi. Untuk ada pemain Indonesia lainnya, Marsda Ferdinand, balik pada Justin Hamner, Marsda Ferdinand, anggaran tadi. Ferdinand Harus tetapi bahwa Mas Tony seperti ini ya, keberanian dia untuk Kayak sama kayak Mina. Wah. Halo guys. pada Tahan. bola langsung pada Ole. Coach Lo malah offset. Pakai offside kita lihat. offset terlebih dahulu Ole sudah offside tadi. kita mendapatkan artinya dalam sebuah momen dimana kemudian kesempatan kita meskipun memang dalam posisi offset. Ini ada cara yang Sudah mulai kelihatan ya. kita bisa lebih dekat ke gawang Jepang. 6 menit. Paham waktu di babak pertama. Yang melawan tim yang sudah selalu bermain terakhir Piala Dunia sejak mereka lolos pertama kali 98 tidak mudah. Mereka pun luar biasa. 1-2-3. 1-2-3. Masya Allah. Lihat bagaimana Anda pelajari basic mereka benar-benar luar biasa cara Cara mereka bermain meskipun ada pergantian mereka tidak terpengaruh polanya tetap sama. Chemistry mereka juga sangat baik. Itu menjadi salah satu kelebihan kenapa kemudian Jepang memang menjadi raksasa di Asia dan menjadi langganan tampil era 80-an sampai Jepang sudah Korea. Ini situasi yang berbeda tahun 80-an ya. Kalau jauh berbeda era ya, berbeda era. Budi dan Wahid. Jauh berarti kasih pada Takefusa Kubo. Masih Sano. Masukkan lagi pada menit terakhir. Esra. Yang kedua adalah kematangan yang diperlihatkan oleh Woi. bagaimana dengan Jambang. sangat simple sekali. Oke, guys. Kita melihat pemain-pemain Jepang Istirahat dulu lah. dari Indonesia. Oke. Yang